ketemu lagi sama Dese. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang di Gerham Musuh bersama Dokter Iri. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Ketemu lagi ya, semoga nggak bosan ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngomongin tentang di Gerham nih dok. Ada beberapa pertanyaan yang sering banget nih ditanyain. Oke. Jadi kan banyak nih pasien yang datang ngeluh giginya sakit, yang paling belakang itu dok, itu kenapa sih? Gigi sakit itu banyak, tapi kalau gigi sakit yang paling belakang nih yang ditanyain. Jadi kalau gigi yang paling belakang sakit, kemungkinan besar memang itu adalah gigi geraham bungsu ya. Gigi yang tumbuh. Dia tumbuhnya itu di atas umur 18 tahun ya biasanya ya. Nah, ini kebanyakan memang menimbulkan keluhan gitu. Terus? Nah, kalau kayak gitu harus dilakukan tindakan kayak gimana tuh dok? Oke, sebelum saya ceritain tentang tindakan, jadi sebenarnya gigi bungsu kenapa sih sering menyebabkan keluhan sakit, kemudian kadang kita beberapa kali akhir-akhir ini sering ya keluhan tentang gigi bungsu ini. Jadi yang pertama mungkin dia tidak ada keluhan ya, tapi maksudnya tidak ada keluhan sakit, tapi mengeluh sering nyelip nih sisa makanan. Nah ini setelah diperiksa ternyata memang gigi bungsunya mau tumbuh gitu kan, sehingga gusi yang nutup di atasnya itu agak terbuka, sisa makanan gampang nyelip di situ, tapi susah banget dibersihkan. Nah kalau dalam kondisi ini mungkin memang belum sakit. Seperti kemarin pasien saya kanan kiri posisinya bersih, terbuka sedikit, gusinya juga terbuka sedikit, sering nyelip kanan kiri, tapi tidak ada keluhan sakit. Nah kayak gini mumpung belum sakit, biasanya saya sudah menyarankan untuk foto ronsen panoramik. Kita lihat kondisinya, kalau memang tumbuhnya itu miring, nah itu sudah anjurkan untuk dicabut aja, diambil aja. Nah gigi bungsu ini tumbuhnya itu nggak seperti yang gigi yang lain ya, dia agak spesial gitu ya. Jadi kalau misal nih ini adalah gigi geraham, kalau harusnya tumbuhnya seperti ini, gigi bungsu ini macam-macam. Ada yang miringnya seperti ini, ada yang miringnya seperti ini, ada bahkan yang seperti ini, posisinya juga ngadepnya macam-macam. Nah ini yang wajib untuk foto ronsen biar kita tahu nih posisinya seperti apa. Kalau keluhannya misal datang giginya udah sakit bengkak, kita lihat dulu juga bengkaknya itu apakah hanya sekitar itu, gusi di sekitar gigi yang mau tumbuh gitu ya. Itu biasanya kita sebut perikoronitis atau radang gusi di sekitar gigi yang mau tumbuh. Kalau posisinya dia bagus, artinya apa sih bagus itu? Bagus ya, dia tegak, cukup space-nya untuk tumbuh. Nah, yang diperlukan hanya memotong gusi yang nutupin gitu. Itu nggak perlu dicabut, cuman nutupin giginya aja gitu ya. Tapi ada yang banyak sekali keadaan atau kejadian itu yang seperti ini. Jadi miring gini ya. Dicabut Kalau kayak gitu sudah harus dicabut. Tapi memang kalau posisi seperti ini kan dicabut nggak bisa langsung ngambil seperti gigi yang lain ya, karena dia posisinya miring, kadang ketutup tulang, ketutup gusi juga. Nah kalau kita nyebutnya ini sudah harus operasi kecil atau odontektomi. Cuma orang kalau udah ini nggak kata operasi, benar. Kalau udah dengar kata operasi itu udah takut, panik gitu ya, operasi. Nah, kenapa dia disebut operasi? Karena harus membuka atau istilahnya mengiris gitu lah ya. Insisi itu harus membuka sedikit dari
gusinya. Jadi memang dia sudah disebut operasi. Tapi untuk yang lain ya dia memang pencabutan gigi yang mungkin jaringan sekitarnya mungkin tulang apa ini harus dikurang-kurangin dulu gitu. Oh gitu. Jadi tindakannya itu bisa dioperasi atau bisa langsung dicabut gitu bisa kan dok ya? Iya, persyaratannya tentu juga ada ya. Maksudnya dia tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi bengkak gitu kan. Pasti kita akan medikasi dulu atau kasih obat dulu. Baru kalau sudah infeksinya hilang, nah boleh dilakukan pencabutan. Kemudian kalau seperti tadi juga kalau misalnya hanya gusinya aja juga sama, pokoknya dalam kondisi infeksi atau bengkak memang dihindari untuk dilakukan tindakan agar infeksinya tidak menyebar. Jadi tunggu sembuh, setelah nggak sakit, nah baru tindakan. Tapi ya kebanyakan yang terjadi seperti yang sebelumnya, kalau sudah nggak sakit itu pasti pasiennya terus nah udah ketebak ya. Jadi ditunda lagi sampai nanti sakit lagi, ngeluh lagi, diobatin lagi. Ya. Oke dok, saya kali ini nggak akan menghindar lagi gitu ya, karena kemarin saya rasa udah nggak sakit, saya kira saya sudah sembuh gitu. Selalu seperti itu. Jadi kalau memang kondisi seperti itu harus sudah wajib hukumnya gitu ya dicabut. Kalau enggak ya akan timbul keluhan lagi atau sakit lagi selama gigi itu masih terpendam, masih tumbuh kayak gitu ya. Masih jadi biang masalahnya ya. Masih jadi biang masalahnya. Nah, kalau misalkan setelah dilakukan tindakan operasi itu tuh biasanya ada efek sampingnya nggak dok? Atau gimana gitu? Oke, kalau efek samping itu bahkan pencabutan biasa ya, yang bukan operasi itu juga ada efek sampingnya gitu ya. Kalau misalnya untuk odontektomi kita bilang atau operasi gigi bungsu itu mungkin banyak yang sudah lihat di YouTube ya, kalau sekarang itu ya kok banyak yang habis itu terus bengkak sekarang. Ya itu memang salah satu komplikasi yang terjadi apabila dilakukan odontektomi. Kenapa? Karena di situ kan ada tindakan yang kalau semakin besar trauma atau misalnya harus mengurangi banyak tulang, mengurangi membuka gusi yang agak lebar. Nah itu kemungkinan juga akan terjadi bengkak sebagai pertahanan tubuh kita sebenarnya gitu. Tapi kita pasti juga akan kasih obat antisipasi terjadinya abses atau bengkak itu. Banyak kok, maksudnya gini, tidak semua setelah odontektomi gitu ya itu pasti bengkak. Nah pasiennya juga ada yang biasa-biasa aja, kalau sakit iya karena setelah dilakukan tindakan pencabutan ya mungkin nyeri memang ada ya, tapi kalau yang abses segala macam tidak semua seperti itu. Oh ya, satu lagi kalau jadi gigi bungsu ini bukan hanya bermasalah di gigi yang satu ini aja ya. Kalau misalnya dibiarkan sakit bengkak sembuh bengkak lagi. Nah, yang dikhawatirkan kalau misalnya ditunda-tunda kayak gitu ya, gigi depannya ini, nah misal seperti ini ya, gigi depannya ini juga nantinya bisa tergerus oleh, saya pakai ini ya, oleh gigi bungsu. Nah, kenapa? Ini juga banyak terjadi ya di pasien saya. Jadi harus, kalau misalnya gigi ini tumbuhnya bagus, gigi geraham bungsunya miring, dia akan terus ada tekanan atau dorongan untuk tumbuh gitu ya. Nah, selama ini belum diambil, dia kan akan terus mendorong nih. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, dia akan, kalau bahasa awalnya menggerus ya, jadi yang sini akhirnya bolong atau berlubang daerah sini. Awalnya kalau di atas dia tetap utuh gigi depannya itu ya, kita nggak kelihatan. Kalau di dalamnya ternyata ini udah mulai digerus sama gigi bungsu. Nggak ada keluhan, masih terus dibiarkan.
pada saat sudah kena saraf, nah apalagi kalau di bawah sini kan udah deket banget ya sama sarafnya, sakit luar biasa. Tapi dilihat secara klinis, kok ini utuh ya, ini nggak ada masalah, nggak lubang, nggak apa, tapi kenapa sakit? Nah ternyata pada saat di foto ronsen ini sudah, nah seperti ini, iya udah bolongnya udah jauh, maksudnya udah kena saraf segala macam. Ini masih bisa, kalau misalnya posisinya seperti ini sudah wajib ya, ini wajib sekali diambil. Nah yang sayang adalah ini, kalau misalnya masih memungkinkan untuk dipertahankan, ya dia dirawat saluran saraf. Tapi kalau misalnya lubangnya udah terlalu terlalu dalam, kemudian ternyata sudah ke sini hampir semuanya udah kebuka, kemungkinan juga, apalagi bisa jadi juga dia abses juga di sini ya. Seperti ini akhirnya mengorbankan 2 gigi karena terlambat penanganan kayak gitu. Selain ini, apalagi sih impaksi atau gigi geraham bungsu yang tumbuh itu menyebabkan apalagi sih? Ada pasien saya juga yang migrain berulang yang udah menahun gitu ya. Kalau pas migrainnya kambuh, hanya minum obat aja karena dia nggak tahu kenapa nih, banyak dikira pusing biasa. Tapi ternyata pada saat periksa kemudian foto ronsen, gigi 4-4-nya itu gigi bungsu ya, gigi bungsu 4-4-nya itu impaksi, dan ternyata migrainnya dari situ. Setelah diambil hilang keluhan migrainnya itu. Jadi bukan hanya efek lokal, artinya nggak hanya mungkin bengkak atau nyelip, nggak hanya itu gigi impaksi ini, efeknya bisa jadi juga ke kepala, mungkin nyeri kok ada nyeri di pundak segala, kemudian banyak sekali lah yang diakibatkan oleh gigi bungsu ini gitu. Jadi memang kalau sudah ada keluhan, biasanya kita sudah menyarankan untuk diambil saja gitu. Oh, gitu dok. Terus perlu dokter khusus nggak untuk menangani tindakan itu? Kalau ini karena tindakan pembedahan ya, operasi sebaiknya memang dilakukan oleh spesialis bedah mulut. Tapi tidak menutup kemungkinan pada kasus yang ringan. Jadi kita itu ada grade ya, ada tingkatannya, grade 1, grade 2, grade 3. Ini dari tingkat kesulitan yang nanti ada kriteria tertentu lah di kami itu, dari posisi, kemudian tumbuh ukuran tumbuhnya segala macam. Nah kalau yang ringan masih boleh dokter biasa. Artinya kalau memang beliau dokter gigi yang bukan spesialis tapi sudah sering menangani itu boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebaiknya kalau untuk kasus-kasus tertentu yang memang udah grade 2, grade 3, nah itu kita serahkan ke dokter spesialis bedah mulut. Kalau di sini pun kita juga biasanya mendatangkan ya, jadi bukan saya bukan saya yang melakukan tindakan, karena memang perlu penanganan khusus seperti itu. Jadi memang sebaiknya di dokter spesialis bedah mulut. Nah, setelah tindakan itu dilakukan, kan giginya hilang tuh, perlu dipalsu nggak dok? Nah, kalau untuk gigi geraham bungsu setelah diambil atau dicabut, selama dia karena kan paling ujung pada saat dia tidak diambil pun dia tidak ada fungsinya, karena nggak bisa buat ngunyah juga ya kan. Nah terus kadang udah space-nya itu sudah mentok di rahang yang paling ujung. Nah kebanyakan sih tidak perlu diganti gigi palsu ya, karena ya dengan 2 gigi geraham sudah cukup. Kemudian biasanya space-nya memang nggak memungkinkan, dan ya sudah nggak usah diganti gigi palsu. Kecuali ya ada beberapa kasus, tapi jadi gigi geraham kan gigi geraham ada 3 ya. Kalau misal sudah pernah dicabut nih gigi geraham pertama udah hilang, geserlah dia gigi yang geraham yang kedua itu maju gitu ya. Akhirnya gigi geraham bungsu ini jatuhnya bukan impaksi ya, bukan nggak bisa tumbuh, jadi dia tumbuh bergeser. Kalau gigi bungsu ini bermasalah yang memang harus dicabut,
karena dia sudah bergeser ke depan dan jadinya kan ada gigi lawannya nih di atas. Nah, kalau memang dia berfungsi untuk mengunyah, saat diambil ya harus diganti gitu ya. Ini hanya kondisi tertentu kalau gigi geraham ini bisa dipakai. Tapi kalau kebanyakan sih yang namanya impaksi ya otomatis dia nggak ada fungsinya. Setelah diambil nggak usah dikasih gigi palsu. Oke dok. Nah jadi intinya gigi geraham itu tumbuh saat kita udah dewasa dan malah banyak menimbulkan masalah. Jadi sedikit disebut aja ya dok. Ya sebaiknya memang seperti itu kalau sudah ada keluhannya. Nah kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut boleh periksa di sini. Jadi karena seperti itu memang harus diperiksa dulu. Nah tindak lanjutnya nanti akan kita sampaikan kembali. Oke, sekian dulu video dari kita. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita bakal sharing-sharing tentang kesehatan gigi lainnya. Dadah. Dadah, thank you.